Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, la takunu syar'iyatan illa bin niyati. Salat tidak dikatakan syar'i kecuali dengan niat. Maksudnya salat tidak sah tanpa niat. Ya. Terkait dengan niat, ada hal yang harus kita pahami. Pertama, hukum niat itu sendiri merupakan syarat sahnya salat. Ya, tidak sah salat seseorang kecuali dengan niat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani. Nah, adapun niat tempatnya di hati, karena hakikat niat adalah keinginan. Iya. Dorongan hati untuk melakukan satu perbuatan. Itulah niat. Nah, ini pendapat jumhur, ya. Niat tempatnya di hati itu pendapat mayoritas ulama. Sehingga ada dua kesimpulan yang penting dari masalah ini. Yang pertama, lisan tidak lazim mewakili niat yang ada di hati. Ucapan di lisan tidak lazim atau tidak harus, tidak mesti mewakili niat yang ada di dalam hati. Iya kan? Mana yang Allah lihat? Yang diucapkan di lisan atau isi hati? Isi hati. Sehingga orang-orang munafik ketika lisan mereka mengucapkan amanna, kami beriman, tapi Allah tahu isi hati mereka, ya didustakan oleh Allah. Ya didustakan oleh Allah. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman. Iya, walaupun lisannya mengucapkan beriman. Nah, ini menunjukkan apa yang diucapkan di lisan tidak mesti mewakili niat yang ada di dalam hati. Terkait dengan salat pun demikian. Ya, seandainya seseorang berniat mendirikan salat isya misal, sementara lisannya mengucapkan niat maghrib, apalagi bagi orang yang berpendapat harus melafalkan niat, ya, sedangkan dia sulit menghafal karena masing-masing sholat dari 5 waktu niatnya beda-beda lafalnya kan. Begitulah sesuatu kalau tidak kembali kepada sunnah Nabi, akhirnya memberatkan. Di lisannya mengucapkan usalli salat al-maghrib karena baru hafalnya itu, walaupun dia nggak tahu artinya apa itu. Pokoknya dia ngapalin aja, oh niat salat maghrib begini. Kan sama seperti anak-anak suka ditanya, coba kamu niat salat maghrib gimana? Kamu niat ini gimana? Ya, dia hanya berdasarkan hafalan aja yang dia hafal. Lisannya mengucapkan salat maghrib, tapi hatinya yang dia maksud adalah salat isya. Gimana? Sah nggak salat isyanya? Sah. Iya, karena yang dilihat adalah apa yang ada di hatinya, bukan apa yang diucapkan di lisannya. Paham ya? Ini kesimpulan pertama. Ini bukan salat saja, ibadah yang lainnya pun demikian. Misalnya haji. Bismillah. Di hati dia niatnya haji, tapi di miqat dia mengucapkannya umroh, karena memang seringnya umroh. Iya, di miqat dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Padahal di hati maksudnya haji, maka tetap sah hajinya. Begitu ya. Ini yang kata para ulama ahli fikih, law ikhtalafa al-lisana wal qalba fal-ibratu bima fil qalbi. Jika ucapan lisan berbeda dengan apa yang ada di hati,
maka yang dianggap adalah yang mana? Yang ada di hati. Kesimpulan yang kedua, dalam mengerjakan satu ibadah itu tidak disyaratkan ketika sudah berniat di hati terus harus diucapkan di lisan. Enggak syarat demikian. Ya. Tidak disyaratkan seperti itu. Karena niat itu tempatnya di hati, gerakan hati, dorongan hati untuk melakukan satu perbuatan. Iya. Hadza siratun mustaqim.